Pernahkah kalian membayangkan sebuah pagi di musim panas tahun 1936, di mana aroma jeruk yang manis di jalanan Spanyol tiba-tiba berubah menjadi bau mesiu yang menyesakan? Spanyol, sebuah negeri yang penuh dengan tarian flamenco, gairah matador, dan keagungan katedral tua, tiba-tiba berdiri di tepi jurang kehancuran yang akan mengubah wajah dunia selamanya. Bukan karena serangan bangsa asing, melainkan karena sebuah kebencian yang tumbuh subur di dalam rumahnya sendiri. Di sebuah kafe remang-remang di Madrid, dua orang teman lama yang biasanya berbagi cerita tentang keluarga, kini saling menatap dengan penuh curiga, hanya karena warna pita yang tersemat di dada mereka. Di balik pintu-pintu barak militer yang sunyi, para jenderal sedang berbisik menyusun rencana untuk menggulingkan pemerintah. Sementara di pabrik-pabrik, para buruh mulai mengasah parang dan menyiapkan senapan tua, bersumpah bahwa mereka lebih baik mati berdiri daripada hidup berlutut. Siapa yang menyangka bahwa sebuah pemberontakan militer di ujung Afrika Utara akan memicu reaksi berantai yang menyeret Hitler, Mussolini, hingga Stalin ke dalam satu panggung berdarah? Perang Saudara Spanyol bukan sekedar konflik perebutan kekuasaan. Ia adalah laboratorium bagi iblis-iblis perang modern. Disinilah untuk pertama kalinya, langit biru yang tenang berubah menjadi neraka saat pesawat-pesawat pembom mulai menghujani warga sipil dengan api. Dan disinilah dunia menyaksikan bagaimana sebuah demokrasi yang rapuh bisa hancur berkeping-keping hanya dalam hitungan hari. Ini adalah kisah tentang idealisme yang dikhianati, keberanian yang tak masuk akal, dan lahirnya seorang diktator yang akan membekukan waktu di Spanyol selama hampir 4 dekade. Perang Saudara Spanyol yang meletus antara tahun 1936 hingga 1939 bukan sekedar konflik internal sebuah negara di ujung Eropa, melainkan sebuah panggung sandiwara berdarah yang menjadi gladi resik bagi kehancuran lebih besar dalam Perang Dunia II. Segalanya bermula dari sebuah bangsa yang terkoyak oleh ketimpangan sosial yang ekstrim, di mana jurang antara kaum elit pemilik tanah, gereja Katolik yang berkuasa, dan militer konservatif dengan kaum buruh tani, anarkis, serta sosialis yang haus akan perubahan sudah tidak mungkin lagi dijembatani. Ketika Republik Spanyol kedua diproklamirkan pada tahun 1931, harapan akan modernisasi dan keadilan sosial membumbung tinggi. Namun reformasi yang dilakukan justru memicu kemarahan mendalam di kalangan sayap kanan yang merasa tradisi dan tatanan sosial mereka terancam. Ketegangan ini mencapai titik didih pada Juli 1936 ketika sekelompok perwira militer di Maroko Spanyol meluncurkan kudeta terhadap pemerintah sayap kiri Front Populer yang terpilih secara demokratis. Sebuah pemberontakan yang dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Jenderal Emilio Mola dan kelak diambil alih kepemimpinannya oleh Jenderal Francisco Franco. Konflik ini dengan cepat berubah menjadi perang ideologi yang menarik perhatian dunia internasional, mengubah tanah Spanyol menjadi medan tempur antara fasisme dan komunisme, serta otoritarianisme dan demokrasi. Meskipun Liga Bangsa-Bangsa mencoba menerapkan kebijakan non-intervensi, kenyataan di lapangan berkata lain, karena Jerman Nazi di bawah Hitler dan Italia fasis di bawah Mussolini segera mengirimkan bantuan militer besar-besaran kepada kaum nasionalis pimpinan Franco untuk menguji coba taktik perang baru dan persenjataan modern mereka. Sebaliknya, Uni Soviet di bawah Stalin menjadi pendukung utama kaum Republikan, mengirimkan penasihat militer, tank, dan pesawat, meski bantuan ini seringkali datang dengan pamrih politik yang menyebabkan perpecahan internal di dalam kubu Republikan sendiri. Di tengah pusaran ini, ribuan sukarelawan dari seluruh dunia yang dikenal sebagai Brigade Internasional datang ke Spanyol dengan semangat romantisme untuk melawan fasisme, menjadikan perang ini sebagai simbol perjuangan moral global yang melampaui batas-batas negara. Strategi perang yang diterapkan selama 3 tahun tersebut menunjukkan kekejaman yang belum pernah terlihat sebelumnya, terutama dengan penggunaan serangan udara terhadap warga sipil sebagai instrumen teror. Peristiwa pengeboman kota Guernica oleh Legiun Kondor Jerman menjadi simbol abadi dari kebrutalan ini, yang kemudian diabadikan oleh Pablo Picasso dalam lukisannya yang monumental sebagai protes terhadap dehumanisasi perang. Di garis depan, pertempuran berlangsung sangat sengit dan berpindah-pindah, mulai dari pengepungan Madrid yang heroik di mana slogan "No pasaran" atau "mereka tidak akan lewat" bergema di seluruh dunia, hingga pertempuran di lembah Ebro yang melelahkan dan menguras sumber daya kedua belah pihak. Di balik garis depan, kedua kubu melakukan pembersihan politik yang kejam terhadap siapapun yang dianggap sebagai musuh ideologis, menciptakan luka batin yang mendalam dalam masyarakat Spanyol yang bahkan bertahan hingga puluhan tahun setelah senjata berhenti menyalak.
Seiring berjalannya waktu, persatuan di kubu Republikan mulai retak akibat konflik internal antara kaum komunis yang patuh pada Moskow dengan kaum anarkis dan sosialis moderat. Sementara di sisi lain, Francisco Franco berhasil mengonsolidasikan kekuatannya dengan menyatukan berbagai faksi sayap kanan di bawah kendali tunggalnya yang otoriter. Keunggulan logistik, disiplin militer, dan bantuan terus-menerus dari kekuatan fasis Eropa akhirnya memberikan kemenangan bagi kaum nasionalis yang secara sistematis merebut kota demi kota hingga jatuhnya Barcelona dan akhirnya Madrid pada musim semi 1939. Berakhirnya perang ini menandai dimulainya kediktatoran Franco yang panjang dan represif, di mana Spanyol diisolasi dari dunia internasional, sementara Eropa mulai terjerumus ke dalam kegelapan Perang Dunia Kedua hanya beberapa bulan setelah Madrid jatuh. Kelahiran rezim Franco bukan hanya akhir dari sebuah perang saudara, melainkan sebuah monumen atas kegagalan diplomasi internasional dan awal dari sebuah era di mana ideologi totaliter menguasai panggung sejarah dengan harga jutaan nyawa manusia. Pada awal dekade 1930-an, Spanyol adalah sebuah negara yang terjebak dalam mesin waktu di mana struktur feudal dari abad pertengahan masih mencekik kehidupan modern. Di pedalaman Andalusia dan Extremadura, jutaan buruh tani hidup dalam kemiskinan yang menyedihkan, bekerja di tanah luas milik segelintir tuan tanah kaya yang disebut latifundistas, yang memperlakukan pekerja mereka tidak lebih baik dari ternak. Kontras yang tajam ini menciptakan kemarahan yang membara di bawah permukaan. Ketika Republik Kedua lahir, pemerintah baru mencoba memutus rantai ini dengan reformasi agraria yang ambisius, namun langkah tersebut justru menjadi pedang bermata dua. Bagi kaum miskin, reformasi berjalan terlalu lambat. Bagi kaum elit, setiap inci tanah yang dibagikan adalah serangan terhadap hak suci kepemilikan mereka. Ketegangan ini diperparah oleh peran gereja Katolik yang sangat dominan, yang selama berabad-abad memegang kendali atas pendidikan dan moralitas publik. Kaum Republikan yang sekuler mulai membatasi kekuasaan gereja, menutup sekolah-sekolah agama, dan melegalkan perceraian, sebuah langkah yang dianggap sebagai penistaan terang-terangan oleh kaum tradisionalis yang saleh, sehingga agama berubah menjadi garis batas perang yang mematikan. Memasuki tahun 1936, suasana di kota-kota besar seperti Madrid dan Barcelona telah berubah menjadi medan tempur politik jalanan yang penuh anarki. Pembunuhan politik menjadi kejadian sehari-hari, menciptakan spiral kekerasan yang tidak terkendali, di mana pembalasan dendam menjadi satu-satunya hukum yang berlaku. Ketika tokoh sayap kanan Jose Calvo Sotelo dibunuh oleh pengawal polisi sebagai balasan atas pembunuhan seorang perwira sayap kiri, militer merasa bahwa mereka memiliki legitimasi moral untuk menyelamatkan bangsa dari keruntuhan total. Di bawah komando para jenderal yang merasa sebagai penjaga martabat Spanyol, rencana pemberontakan disusun dengan rapi di balik pintu-pintu barak. Francisco Franco, yang saat itu bertugas di Kepulauan Kanari, awalnya ragu-ragu, namun kekacauan yang menjadi makin parah akhirnya meyakinkannya untuk bergabung. Pada tanggal 17 Juli 1936, siaran radio rahasia mengirimkan sinyal di atas seluruh Spanyol, langit sedang cerah, yang menjadi aba-aba bagi unit-unit militer untuk bangkit melawan pemerintah sah mereka sendiri. Kegagalan kudeta untuk merebut seluruh wilayah Spanyol dalam satu malam justru melahirkan kebuntuan yang mengerikan, membagi negara itu menjadi dua zona yang saling membenci. Di zona nasionalis, disiplin militer diterapkan dengan tangan besi untuk menyapu bersih sisa-sisa demokrasi. Sementara di zona republik, kekuasaan negara sempat lumpuh dan digantikan oleh komite-komite buruh serta milisi rakyat yang bersenjatakan apa adanya. Disinilah intervensi asing mulai mengubah skala konflik. Tanpa bantuan pesawat angkut Junkers Ju-52 dari Jerman dan Savoia Marchetti dari Italia, tentara elit Franco di Afrika mungkin tidak akan pernah bisa menyeberangi Selat Gibraltar karena angkatan laut tetap setia kepada Republik. Dukungan Hitler dan Mussolini bukan sekedar solidaritas ideologis, melainkan sebuah eksperimen militer strategis. Mereka ingin menguji keampuhan serangan Blitzkrieg atau perang kilat dan koordinasi antara infanteri dengan dukungan udara jarak dekat. Langit Spanyol segera dipenuhi oleh pesawat-pesawat tempur terbaru yang kelak akan menghancurkan London dan Warsawa, menjadikan warga sipil Spanyol sebagai subjek uji coba pertama bagi teknologi pemusnah massal abad 20. Sementara itu, di kubu Republikan, sebuah drama internal yang tragis sedang berlangsung di tengah-tengah perang melawan fasisme.
Karena negara-negara demokrasi barat seperti Inggris dan Prancis memilih untuk diam karena takut memicu perang besar di Eropa, Republik Spanyol terpaksa berpaling kepada Uni Soviet. Stalin mengirimkan bantuan, namun bantuan itu datang dengan harga yang sangat mahal, ikut memperjatuhkan semua kelompok kiri yang pada akhirnya semakin melemahkan moral pejuang Republikan yang seharusnya bersatu melawan musuh bersama. George Orwell yang datang sebagai sukarelawan merekam pengkhianatan ini dalam memoarnya, menggambarkan bagaimana semangat revolusi yang tulus akhirnya dikhianati oleh dogma politik dan perebutan kekuasaan yang kejam di antara sesama pejuang kiri. Pertempuran demi pertempuran mulai mengeras seiring dengan berubahnya taktik perang dari sekedar pemberontakan militer menjadi perang parit yang statis dan melelahkan. Salah satu momen paling menentukan adalah pengepungan Madrid yang dimulai pada akhir tahun 1936. Bagi kaum nasionalis, merebut ibu kota adalah kunci mutlak untuk memenangkan legitimasi internasional. Namun bagi kaum Republikan, Madrid adalah simbol perlawanan yang tidak boleh jatuh. Di bawah singau musim dingin yang membeku, warga Madrid bahu-membahu dengan milisi membangun barikade dari tumpukan batu jalanan dan karung sandak. Slogan "No Pasaran" yang diteriakan oleh tokoh legendaris Dolores Ibarruri atau La Pasionaria membakar semangat rakyat jelata. Di sini perang berubah menjadi sangat personal. Setiap lantai apartemen dan setiap sudut universitas menjadi medan tempur yang dimana nyawa melayang demi hitungan meter tanah. Di tengah kepungan itu muncullah fenomena Brigade Internasional. Lebih dari 30.000 pria dan wanita dari 50 negara, mulai dari penulis Amerika, buruh tambang Wales, hingga intelektual Yahudi dari Jerman yang melarikan diri dari Nazi, datang ke Spanyol tanpa bayaran, hanya didorong oleh keyakinan bahwa jika fasisme tidak dihentikan di Madrid, maka dunia akan segera terbakar. Brigade Abraham Lincoln dari Amerika Serikat dan Brigade Talman dari Jerman adalah contoh dari unit-unit yang bertempur dengan keberanian luar biasa, meskipun seringkali kekurangan pelatihan dan senjata. Mereka adalah rombongan idealis yang percaya bahwa Spanyol adalah garis depan peradaban. Namun keberanian mereka seringkali dibayar mahal dengan nyawa di bawah berondongan senjata mesin Italia dan bom-bom Jerman di pinggiran Madrid, meninggalkan ribuan makam tanpa nama yang tersebar di sepanjang lembah Jarama. Kebrutalan perang ini mencapai puncaknya bukan di medan pertempuran terbuka, melainkan melalui teror udara yang menyasar mereka yang paling lemah. Pada suatu hari pasar di bulan April 1937, kota suci suku Bask Guernica diratakan dengan tanah oleh bom-bom pembakar milik Legiun Kondor Jerman. Selama 3 jam, pesawat-pesawat tersebut menjatuhkan ton-ton bahan peledak pada warga sipil yang sedang berbelanja, menciptakan badai api yang menelan korban jiwa tak berdosa. Ini bukan sekedar tindakan militer, melainkan sebuah pesan psikologis terhadap dunia tentang apa yang mampu dilakukan oleh angkatan udara modern. Dunia terkejut, namun tetap diam secara diplomatis. Di Paris, Pablo Picasso yang terpukul dengan berita tersebut segera menggoreskan kuasnya untuk menciptakan kanvas Gansar yang menangkap jeritan kuda, tangisan ibu yang memeluk bayinya yang mati, dan kehancuran struktur manusia. Guernica nakal lagi sekedar nama kota. Ia menjadi saksi bisu lahirnya konsep perang total, di mana tidak ada lagi garis batas antara prajurit dan warga sipil. Di sisi lain, Jenderal Francisco Franco dengan sabar dan dingin terus membangun kekuatannya, berbeda dengan kubu Republikan yang terus dirongrong oleh perselisihan antara kaum anarkis yang menginginkan revolusi sosial segera dan kaum komunis yang mengutamakan disiplin militer pusat. Franco berhasil menyatukan faksi-faksi yang bertikai di bawah komandonya. Ia menggabungkan kaum Falangis atau fasis Spanyol, kaum Carlis yang monarkis, dan militer konservatif menjadi satu kekuatan tunggal yang kohesif. Franco memahami bahwa ia tidak perlu menang dengan cepat, ia hanya perlu menang secara total. Ia menggunakan strategi pembersihan secara sistematis di setiap wilayah yang ia rebut, memastikan bahwa tidak ada perlawanan tersisa di belakang garis depannya. Strategi ini lambat namun mematikan, seperti mesin penggiling yang perlahan-lahan menghancurkan harapan Republik. Memasuki pertengahan tahun 1937 dan sepanjang 1938, perang mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan yang luar biasa. Namun intensitas kekerasannya justru menjadi makin meningkat seiring dengan ambisi kedua belah pihak yang tidak mau mengalah. Pertempuran di Sungai Ebro menjadi pertaruhan terakhir yang paling berdarah dan menentukan bagi nasib Republik. Dalam upaya putus asa untuk menghubungkan kembali wilayah mereka yang terputus dan memenangkan kembali simpati dunia internasional, pasukan Republik meloncarkan serangan besar-besaran yang melibatkan sisa-sisa kekuatan terbaik mereka.
Selama lebih dari 3 bulan, lembah Ebro terubah menjadi neraka di bumi. Panas musim panas yang menyengat, kekurangan air, dan hujan artileri yang tidak henti-hentinya dari meriam-meriam kiriman Jerman dan Italia menghancurkan moral para prajurit. Meskipun awalnya berhasil menyeberangi sungai dengan gemilang, pasukan Republik akhirnya terdesak kembali oleh keunggulan logistik dan perlengkapan berat kaum nasionalis. Kegagalan di Ebro bukan sekedar kekalahan militer, melainkan patahnya tulang punggung Republik yang membuat jalan menuju Barcelona dan Madrid terbuka lebar bagi pasukan Franco yang kini bergerak seperti gelombang pasang yang mustahil dibendung. Di balik garis depan yang runtuh, penderitaan rakyat sipil mencapai titik nadir yang paling menyedihkan. Kelaparan mulai menghantui kota-kota besar yang masih dikuasai Republik. Kucing dan anjing menghilang dari jalanan karena menjadi sumber protein terakhir bagi warga yang kelaparan. Sementara, anak-anak belajar di sekolah-sekolah bawah tanah untuk menghindari serangan udara yang kini terjadi hampir setiap hari. Di sisi lain, di zona nasionalis, kehidupan tampak lebih tertib, namun dibayar dengan harga kebebasan yang hilang sepenuhnya. Sensor ketat diberlakukan, dan setiap bisikan yang dianggap tidak setia kepada El Caudillo, gelar yang diadopsi Franco, bisa berujung pada eksekusi di dinding pemakaman pada dini hari. Kebencian yang mendarah daging ini menciptakan situasi di mana tetangga mengkhianati tetangga dan saudara angkat senjata melawan saudara kandung, meninggalkan luka sosial yang begitu dalam hingga satu generasi kemudian pun belum tentu bisa sembuh. Franco, dengan janggut tipis dan tatapan matanya yang dingin, terus memimpin dengan keyakinan mesianik bahwa ia sedang menjalankan perang salib untuk membersihkan Spanyol dari pengaruh ateisme dan komunisme. Jatuhnya Barcelona pada Januari 1939 menjadi lonceng kematian bagi Republik Spanyol. Ratusan ribu orang, mulai dari tentara yang kalah hingga wanita dan anak-anak yang ketakutan, melakukan perjalanan panjang yang menyedihkan menuju perbatasan Prancis dalam apa yang dikenal sebagai La Retirada. Mereka berjalan kaki menembus salju pegunungan Pyrenees hanya untuk disambut dengan kawat berduri di kamp-kamp pengungsian Prancis yang kumuh dan tidak memadai. Di Madrid, sebuah kudeta internal di dalam tubuh militer Republik sendiri akhirnya meruntuhkan sisa-sisa otoritas pemerintah karena banyak perwira yang merasa bahwa terus berperang hanya akan menambah korban jiwa yang sia-sia. Pada tanggal 1 April 1939, Francisco Franco akhirnya mengumumkan melalui siaran radio terakhir bahwa perang telah berakhir dan pasukan nasionalis telah mencapai tujuan militer terakhir mereka. Namun bagi jutaan orang Spanyol, berakhirnya perang bukanlah awal dari kedamaian, melainkan dimulainya era kegelapan tahun-tahun kelaparan dan penindasan sistematis di bawah rezim yang akan bertahan selama hampir 4 dekade. Kemenangan Franco mengukuhkan lahirnya sebuah negara korporatis otoriter yang menjadikan gereja, tentara, dan partai Falange sebagai 3 pilar utamanya. Spanyol berubah menjadi sebuah benteng konservatisme di mana hak-hak buruh dihapuskan, bahasa-bahasa daerah seperti Katalan dan Bask dilarang, dan peran perempuan dikembalikan ke ranah domestik yang sangat terbatas. Sementara itu, di panggung dunia, berakhirnya perang di Spanyol hanya memberi jeda beberapa bulan sebelum tank-tank Hitler menyerbu Polandia, memulai Perang Dunia Kedua yang lebih dahsyat. Ironisnya, Spanyol yang baru saja hancur lebur secara resmi memilih untuk tetap netral, meskipun secara moral dan logistik tetap berhutang budi pada kekuatan poros. Warisan perang saudara Spanyol tetap menjadi hantu yang menghantui sejarah modern, sebuah peringatan abadi tentang bagaimana ekstremisme ideologi, ketidakpedulian internasional, dan hilangnya kemanusiaan dapat menghancurkan sebuah bangsa yang kaya akan budaya menjadi puing-puing tragedi yang tidak akan pernah benar-benar terlupakan dalam catatan sejarah manusia. Setelah senjata-senjata berhenti menyalak di musim semi 1939, Spanyol tak lantas menemukan kedamaian, melainkan jatuh ke dalam keheningan yang mencekam di bayang-bayang rezim baru. Francisco Franco, yang kini memegang gelar Generalismo, memulai proses yang ia sebut sebagai pembersihan nasional. Baginya, kemenangan militer hanyalah langkah awal. Langkah selanjutnya adalah mencabut hingga ke akar-akarnya segala ideologi liberal, sekuler, dan kiri yang dianggapnya sebagai racun bagi jiwa Spanyol.
ribuan orang yang setia kepada Republik atau bahkan mereka yang hanya sekedar dicurigai memiliki simpati pada demokrasi dijebloskan ke dalam penjara yang penuh sesak atau kem-kem kerja paksa. Eksekusi mati di dinding-dinding penjara menjadi pemandangan rutin di fajar hari, menciptakan iklim ketakutan yang memastikan tidak akan ada suara sumbang yang berani menentang tatanan baru. Spanyol secara efektif berubah menjadi sebuah penjara raksasa di mana sejarah mulai ditulis ulang oleh para pemenang untuk mengagungkan pemberontakan mereka sebagai penyelamatan suci bagi bangsa. Kelahiran rezim Franco bertepatan dengan detik-detik menjelang ledakan besar Perang Dunia Kedua. Meskipun Hitler dan Mussolini sangat berharap Spanyol akan bergabung dengan blok poros sebagai balas budi mereka selama Perang Saudara, Franco menunjukkan kecerdikan politik yang dingin dan oportunistik. Dalam pertemuan bersejarah di Hendaye dengan Hitler pada tahun 1940, Franco mengajukan tuntutan wilayah yang sangat besar di Afrika yang tidak mungkin dikabulkan oleh Jerman. Ini membuat Hitler frustrasi hingga ia konon mengatakan bahwa ia lebih baik dicabut 4 giginya daripada harus bernegosiasi lagi dengan si penjilat Spanyol itu. Franco menyadari bahwa negaranya telah hancur secara ekonomi dan fisik, ladang-ladang gandum rusak, jalur kereta api hancur, dan kelaparan hebat merajalela. Bergabung dalam perang global lainnya akan menjadi bunuh diri politik. Spanyol pun memilih status non-beligeran, sebuah netralitas yang condong ke arah poros, namun cukup menjaga jarak untuk tidak terjerat dalam kehancuran yang kelak akan menimpa Berlin dan Roma. Namun netralitas ini tidak berarti Spanyol benar-benar absen dari kancah perang Eropa. Franco mengizinkan pembentukan Divisi Biru, Division Azul, sebuah unit sukarelawan Spanyol yang dikirim untuk membantu Jerman di front timur melawan Uni Soviet. Bagi Franco, ini adalah cara untuk melunaskan utang darahnya kepada Hitler tanpa harus mendeklarasikan perang terhadap sekutu Barat. Para prajurit ini bertempur dengan kegigihan yang luar biasa di tengah salju Rusia, seringkali didorong oleh dendam pribadi terhadap komunisme yang telah menghancurkan keluarga mereka di Spanyol. Sementara itu, di dalam negeri, Spanyol mengalami apa yang disebut sebagai Años de Hambre atau tahun-tahun kelaparan. Ekonomi tertutup yang dipaksakan oleh kebijakan autarki rezil membuat rakyat harus mengandalkan kartu jatah makanan, dan pasar malam menjadi satu-satunya cara untuk bertahan hidup bagi mereka yang tidak memiliki koneksi dengan partai Falange yang berkuasa. Di sisi lain, kaum intelektual dan penyair Spanyol yang selamat dari perang terpaksa memilih antara hidup dalam kebisuan yang menyakitkan atau eksil yang jauh. Tokoh-tokoh besar seperti Federico Garcia Lorca telah tewas dieksekusi di awal perang, sementara yang lain seperti Salvador Dali harus menavigasi realitas politik yang rumit untuk tetap bisa berkarya. Budaya Spanyol di bawah Franco ditekan untuk mempromosikan nilai-nilai nasional Katolisisme yang kaku. Gereja Katolik diberikan kontrol penuh atas moralitas publik, mulai dari cara berpakaian di pantai hingga apa yang boleh dibaca oleh masyarakat. Sensor menjadi sangat ketat sehingga banyak karya sastra dunia dilarang karena dianggap mengandung unsur subversif. Spanyol menjadi sebuah pulau waktu yang terisolasi dari perkembangan liberalisme dan modernitas yang mulai melanda sisa Eropa Barat setelah 1945. Dampak jangka panjang dari kemenangan Franco adalah terciptanya sebuah dua Spanyol yang saling membisu, satu Spanyol yang merasa menang dan berkuasa, dan satu Spanyol lagi yang tertindas namun menyimpan ingatannya di bawah meja-meja makan mereka. Selama hampir 40 tahun, luka Perang Saudara Spanyol tidak pernah benar-benar diobati, ia hanya ditutup dengan kain kafan ketakutan. Ketika akhirnya Franco wafat pada tahun 1975 dan Spanyol memulai transisi ke demokrasi, bangsa tersebut memilih untuk melakukan Pacto del Olvido atau Fakta Pelupaan, sebuah kesepakatan tidak tertulis untuk tidak mengungkit masa lalu demi menjaga stabilitas masa depan. Namun hingga tanggal hari ini, kuburan-kuburan massal yang masih ditemukan di pinggir jalan dan ladang-ladang Spanyol menjadi peringatan bahwa tragedi 1936 hingga 1939 adalah luka yang terlalu dalam untuk sekedar dilupakan oleh waktu. Perang Saudara Spanyol tetap menjadi cermin gelap bagi kemanusiaan, sebuah peringatan abadi tentang bagaimana cepatnya sebuah peradaban bisa runtuh ketika kebencian ideologi menggantikan dialog dan rasa persaudaraan.
Dalam setiap peperangan, statistik seringkali mengaburkan wajah-wajah manusia yang menderita. Namun dalam Perang Saudara Spanyol, setiap individu seolah membawa beban ideologi yang sangat berat. Kita bisa melihat sosok seperti George Orwell, seorang penulis Inggris yang datang ke Spanyol dengan niat murni untuk memerangi fasisme, namun justru pulang dengan trauma mendalam setelah melihat bagaimana sesama pejuang kiri saling membantai di jalanan Barcelona hanya karena perbedaan tafsir Marxisme. Kesaksiannya dalam Homage to Catalonia menjadi peringatan bahwa dalam perang saudara, musuh yang paling berbahaya terkadang bukan mereka yang berada di seberang parit, namun kecurigaan yang tumbuh di dalam barisan sendiri. Begitu pula dengan kisah para wanita di kedua belah pihak. Di kubu Republik, kaum milisianas memanggul senjata dan menuntut kesetaraan, sebuah kilatan emansipasi yang sangat maju pada masanya. Namun di sisi nasionalis, perempuan dipaksa kembali ke peran tradisional sebagai penjaga moral keluarga di bawah doktrin gereja yang kaku. Perang ini menghancurkan setiap jengkal kehidupan pribadi, memaksa setiap orang untuk memilih pihak, bahkan ketika mereka hanya ingin bertahan hidup. Dari sisi militer, pelajaran yang diambil dari tanah Spanyol sangatlah mengerikan dan menjadi fondasi bagi strategi perang modern. Jerman Nazi menggunakan Spanyol sebagai laboratorium hidup untuk menyempurnakan koordinasi antara tank-tank Panzer dengan pesawat tempur Stuka. Di sini, dunia pertama kali melihat efektivitas dari serangan mendadak yang menghancurkan komunikasi dan moral musuh sebelum pasukan darat tiba. Tanpa pengalaman di medan tempur Spanyol, mungkin mesin perang Jerman tidak akan seefisien itu saat menggilas Polandia dan Prancis beberapa tahun kemudian. Sementara itu, kegagalan strategi Republik memberikan pelajaran pahit tentang pentingnya kesatuan komando. Sebuah tentara yang terdiri dari milisi-milisi yang lebih suka berdebat politik daripada mematuhi perintah atasan tidak akan pernah bisa mengalahkan tentara profesional yang disiplin, meskipun mereka memiliki semangat juang yang paling berkobar sekalipun. Pelajaran terbesar yang bisa kita petik dari tragedi besar ini adalah betapa rapuhnya sebuah demokrasi ketika dialog digantikan oleh dogma dan ketika lawan politik mulai dianggap sebagai musuh yang harus dimusnahkan. Perang Saudara Spanyol mengajarkan bahwa ekstremisme, baik dari kiri maupun kanan, selalu berujung pada penderitaan rakyat jelata yang paling tidak berdaya. Ketika sebuah bangsa kehilangan kemampuan untuk bersepakat dalam perbedaan, maka senjata akan mengambil alih peran kata-kata, dan pemenangnya bukanlah rakyat, melainkan tirani. Kemenangan Franco yang bertahan selama 36 tahun menunjukkan bahwa stabilitas yang dibangun di atas dasar ketakutan dan penindasan hanyalah kedamaian semu yang meninggalkan dendam turun-temurun. Sejarah ini mengingatkan kita bahwa perdamaian bukanlah sekedar tiadanya perang, melainkan hadirnya keadilan dan pengakuan atas martabat setiap manusia tanpa memandang warna politiknya. Sebagai penutup, kisah Perang Saudara Spanyol adalah sebuah monumen peringatan bagi dunia modern. Ia adalah awal dari tragedi yang lebih besar, namun juga sebuah cermin bagi kita hari ini tentang bahaya polarisasi yang tidak terkendali. Spanyol membutuhkan waktu hampir 4 dekade kediktatoran dan beberapa dekade demokrasi untuk mulai berani menatap masa lalunya yang kelam. Pelajaran abadi dari kisah ini adalah bahwa rekonsiliasi sejati tidak bisa dicapai melalui pelupaan yang dipaksakan, melainkan melalui keberanian untuk mengakui kesalahan masa lalu agar generasi mendatang tidak perlu lagi menggali lubang kubur bagi saudara mereka sendiri. Spanyol telah bangkit dari puing-puing itu, namun bekas lukanya tetap ada sebagai tanda bahwa setiap tetes darah yang tumpah dalam perang saudara adalah pengingat akan kegagalan kita sebagai makhluk yang beradab. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Bila ada masukan, saran atau kesalahan informasi, silahkan tambahkan di kolom komentar. Jika kalian suka video ini, silahkan tekan tombol like. Dan jangan lupa subscribe untuk mendapat video-video menarik dari channel ini. See you next video. Sampai jumpa.